Sering kali kita mendengar kata prasejarah, tapi sudahkah kamu tahu itu artinya apa? Indonesia pada zaman itu, khususnya di Pulau Jawa, ternyata Pulau Jawa memang sudah menjadi pulau yang diperebutkan sejak zaman dulu. Apakah Pulau Jawa sudah padat dari zaman sebelum ada kerajaan? Lantas, ada apa di Pulau Jawa jauh sebelum kita lahir? Mari kita bahas. Jika kamu pikir sejarah Indonesia hanya seputar Orde Baru, Orde Lama, zaman Belanda, zaman kerajaan, itu terlalu sempit. Mari kita mundur ke belakang lebih jauh, yang mana kita akan mengetahui seperti apa para pendahulu kita, khususnya untuk suku Jawa. Indonesia memiliki kehidupan dan sejarah yang panjang. Indonesia bukanlah sembarang negara, terlebih kalau kita lihat dari zaman ke zaman. Pada serial ini, Tagar Info akan membahas sejarah nasional Indonesia dari zaman prasejarah hingga masa proklamasi kemerdekaan. Namun, buat kamu yang belum subscribe, tolong di-subscribe ya. Prasejarah. Di sini akan dijelaskan apa arti dari kata prasejarah. Dari kata pra yang berarti sebelum dan sejarah yang kita bisa artikan adalah tulisan. Jadi, zaman prasejarah itu adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Zaman sejarah adalah kebalikannya, yaitu zaman manusia mulai mengenal tulisan. Pembahasan kita kali ini akan mencakup awal dan arah perpindahan nenek moyang kita, nenek moyang bangsa Indonesia, dan warna-warni kehidupan nenek moyang kita pada zaman tersebut. Zaman prasejarah kita tidak dapat membuktikannya dengan tulisan, namun tanda kehidupan yang dapat dikenali melalui tulang-tulang nenek moyang kita. Tulang-tulang tersebut ditemukan para ahli pada lokasi-lokasi tertentu. Bisa jadi lokasi ditemukannya tulang-tulang tersebut adalah kuburan zaman dulu. Kalau zaman prasejarah ditandai dengan adanya kehidupan manusia tanpa tulisan, maka zaman sejarah adalah zaman di mana adanya manusia dengan bukti tulisannya. Biasanya, tulisan-tulisan zaman sejarah tersebut dapat ditemukan pada bebatuan, kayu, tulang, dan daun. Manusia purba ini kita sebut sebagai manusia yang hidup pada zaman prasejarah. Kehidupan manusia purba seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu dapat ditandai melalui tulang-tulangnya yang sering disebut fosil. Yang disebut fosil adalah kerangka atau tengkorak manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Bukti-bukti tersebutlah yang membuktikan kepada para ahli sejarah sebagai bahan identifikasi, sehingga didapatkan kesimpulan seperti apa kehidupan masa lampau itu mereka bisa gambarkan. Sudah sejak lama dilakukannya pencarian bekas-bekas atau peninggalan kehidupan zaman dulu di Indonesia. Sampai saat ini, Indonesia merupakan negara keempat di dunia dalam penemuan fosil-fosil bersejarah tersebut. Itu artinya Indonesia memang sudah menjadi tempat yang padat penduduk dari zaman dulu. Mari kita perkecil pembahasannya, fokus ke Pulau Jawa. Ternyata fosil-fosil manusia purba di Indonesia paling banyak ditemukan yaitu di Pulau Jawa. Penemuan-penemuan tersebut sangat penting karena fosil-fosil yang ada di Pulau Jawa sudah ada sejak zaman es, atau bahasa lainnya yaitu Pleistocene. Dengan demikian, perkembangan secara fisik yang ada pada perubahan manusia dapat diketahui. Sementara, penemuan-penemuan yang terjadi di tempat lain tidak dapat memberikan gambaran selengkap ini. Fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia adalah manusia Jawa. Manusia Jawa adalah istilah yang mudah kita kenali. Namun, arti lain dari manusia Jawa adalah Homo erectus yang diambil dari bahasa Yunani, yang kemudian kita artikan ke bahasa Indonesia berarti manusia kera yang sudah berjalan tegak. Temuan ini tentu mengejutkan masyarakat Jawa.
Fosil-fosil tersebut ditemukan di area Trinil, Jawa Timur pada tahun 1890 oleh Eugene Du Bois. Temuan fosil berupa tulang rahang, bagian atas tengkorak, geraham, dan tulang paha kiri. Berdasarkan tulang tengkorak yang ditemukan itu, diperkirakan isi otaknya memuat sekitar 750 cc. Sementara kita sebagai manusia modern memiliki muatan 1000 cc. Namun kita bandingkan dengan kera yang memiliki volume maksimal 600 cc. Dengan demikian, makhluk tersebut diberikan nama Homo erectus. Bukti lainnya atas penemuan manusia purba di daerah Trinil, Jawa Timur adalah tulang belakang yang menentukan posisi kepala atas leher. Maka muncullah kesimpulan bahwa makhluk Homo erectus ini di antara kera dan manusia. Anggota tubuh lain juga menunjukkan kemiripan kera dan manusia, seperti tulang keningnya yang sangat menonjol ke muka. Dari ukuran tulang tengkorak itu juga dapat diketahui bahwa tinggi manusia kera sekitar 165 cm. Dengan ukuran tinggi tersebut bisa dikatakan sangat mirip dengan manusia yang pastinya sudah berjalan tegak. Dalam kurun waktu yang lama, manusia kera ini ditemukan oleh Du Bois ini dianggap sebagai manusia purba yang tertua di Indonesia. Beberapa ahli melakukan penyelidikan di sepanjang Sungai Bengawan Solo dan berhasil menemukan fosil tengkorak manusia. Dari penemuan inilah kemudian disimpulkan bahwa manusia tertua bukanlah manusia kera atau Homo erectus, melainkan manusia purba berbadan besar atau raksasa dari Pulau Jawa. Ada beberapa zaman yang berkisah di tanah Jawa jauh sebelum merdeka. Namun, apa yang sudah kita bahas tadi adalah salah satu di antara zaman-zaman yang akan kita gali berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Buat kamu yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe ya. Semoga kamu dan orang-orang tercinta selalu diberikan kebaikan dalam hidup. Amin.